Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Nabila, NPM 110 11 9041 dari Prodi Ahwal Asy-Syafi'iyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan Poligami, Studi Putusan Pengadilan Agama Ciamis nomor 2188/PDTG/2022/PA Ciamis. Perkawinan menganut asas monogami, tetapi pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Poligami diperbolehkan baik dalam undang-undang perkawinan dan hukum Islam, tetapi fenomena yang terjadi ialah adanya pembatalan perkawinan poligami, di mana perkawinan tersebut telah dilakukan dan diakui secara sah dan tercatat di kantor urusan agama. Kantor urusan agama adalah lembaga yang diberi wewenang untuk memeriksa prosedur berlangsungnya pernikahan serta bertugas untuk memeriksa dokumen yang akan melangsungkan pernikahan, seperti kasus yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis nomor 2188 bahwa telah terjadi pembatalan perkawinan poligami padahal pernikahan tersebut tercatat di kantor urusan agama dan diakui sah menurut hukum. Metode penelitian, yang pertama metode penelitiannya yaitu kualitatif, adapun pendekatan penelitiannya yaitu yuridis normatif. Metode pengumpulan data, yang pertama ada studi pustaka dan yang kedua adalah wawancara kepada salah satu majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut. Metode analisis data, yang pertama ada pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Perkara pembatalan poligami dalam putusan nomor 2188, di mana pemohon merupakan istri pertama, termohon 1 merupakan suami dari pemohon dan termohon 2 merupakan istri kedua. Pemohon pihak kuasa hukumnya mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama bahwa pada bulan Maret 2022 termohon 1 dan termohon 2 telah melangsungkan pernikahan sebagaimana yang tercatat di KUA Kecamatan C. Termohon 1 merupakan suami dari pemohon yang telah menikah pada Februari 2005 yang tercatat di KUA Kecamatan B. Sampai sekarang masih tinggal bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak, di mana pernikahan antara termohon 1 dan termohon 2 itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemohon. Analisis pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara perkawinan poligami. Permohonan pembatalan perkawinan telah diajukan ke pengadilan berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 25, yaitu di mana tempat perkawinan tersebut dilangsungkan. Pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon 1 didampingi kuasa hukumnya telah hadir dan telah memberikan keterangan yang cukup, serta alat bukti dan keterangan 2 orang saksi telah memberikan keterangan yang cukup dan telah memenuhi syarat secara material sehingga dapat diterima. Perkawinan yang dilakukan oleh termohon 1 dan termohon 2 adalah perkawinan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena termohon 1 tidak menempuh prosedur izin dalam berpoligami sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan 5, serta perkawinan yang dilakukan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemohon sebagai istri pertama dan sebagai istri sahnya. Termohon 1 dengan sengaja telah menggunakan identitas palsu dengan mengaku berstatus jejaka, di mana pihak KUA juga telah salah sangka kepada calon suami yang ternyata sudah mempunyai seorang istri. Analisis penulis mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan poligami terhadap putusan nomor 2188. Alasan pemohon mengajukan pembatalan perkawinan ialah karena tanpa sepengetahuan dan seizin pemohon, termohon 1 telah menikah lagi. Hal tersebut terjadi karena adanya pemalsuan identitas secara sengaja, yaitu mengaku berstatus jejaka. Nah, bentuk pemalsuannya itu diduga ialah berupa KTP. Termohon 2 mengetahui hal itu tetapi tetap membiarkannya. Pernikahan tersebut baru dilangsungkan kurang lebih selama 2 bulan. Alat bukti serta keterangan 2 orang saksi telah memberikan keterangan yang cukup dan dapat diterima, serta menghadirkan pihak KUA yang melangsungkan perkawinan tersebut untuk menjelaskan mengapa perkawinan tersebut dapat dilaksanakan. Nah, kasus tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 tentang prosedur berpoligami serta dalam kompilasi hukum Islam Pasal 71 dan 72. Kesimpulannya ialah bahwa pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, serta pada pokoknya karena termohon 1 tidak menempuh izin poligami berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, adanya pemalsuan identitas yang dilakukan dengan sengaja oleh termohon 1 dalam perkawinannya dengan termohon 2.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.